Nah, ini adalah bahan-bahan dari lepet Hongkong ya. Saya nggak tahu ya namanya persis ya, cuman ini aku kalau namakan ini lepetnya Hongkong ya. Ya, karena kalau lepet Indonesia itu cuman ada ketan sama ini apa kacang-kacang ini ya. Ini beras kacang ya sama kacang ya, kacang tanah, terus sama santan kelapa dan kelapa parut ya. Tapi kalau ini yang Hongkong style ini sama ini guys. Jadi ini namanya konyucu ya. Apa sih ini namanya Indonesianya apa ya? Nggak tahu aku. Terus ini jamur kering ya. Dan ini semua sudah direndam ya. Dan ininya kacangnya juga kita rendam sebentar ya. Nah, oke guys, ikutin terus mulai memasak lepet Hongkong ala aku. Nah, ini setelah kacang-kacangannya kita tiriskan, lalu tambahkan ini ketan ya. Ketannya juga kita tiriskan. Dan ini jamurnya udah aku iris-iris seperti ini ya. Lalu kita campurkan ya di sini. Dan untuk ininya, untuk konyucunya nanti kita hancurkan ya, tapi kita kukus dulu ya biar gampang ya. Nah, ini udah aku rendam selama 1 malam guys ya. Jadi campurkan seperti ini. Ya, begitu pula dengan ini santan apa kelapa parutnya ya. Kita campur semuanya. Lalu kita kukus ya. Nah, lalu kita kukus seperti ini. Nah, teman-teman, dan untuk menghasilkan lepet yang enak dan sempurna, ini santannya kita rebus terlebih dahulu ya. Sebenarnya sekalipun nggak usah direbus itu nggak ada masalah ya. Cuman ketannya terkesan lembek ya, lembek. Kalau kita merebusnya terlebih dahulu itu ketannya bisa apa ya? Bisa kayak satu-satu gitu loh ya, kayak apa ya, kayak berminyak terus keras terus nggak lembek ya, jadi enak banget ya. Jadi kalian boleh pilih ya, mau suka yang lembek atau yang agak kerasan kayak gitu ya. Ya, ini tipnya guys. Jadi ini kita didihkan sampai kita masak sampai mendidih ya, lalu nanti kita pergunakan untuk memasak lepet ya. Dan tak lupa kita tambahkan garam ya di santannya ya. Dan ini selama kita merebusnya kita aduk-aduk ya supaya tidak pecah ya santannya ya. Masak sampai matang dan mendidih. Nah, ini di kukusan yang pertama ya teman-teman. Ini aku kukus selama 20 menit ya. Lalu kita ulenin sama santannya ya. Jadi kita pindahkan ke tempat yang lain ya. Seperti ini. Dan kita tambahkan santan yang sudah kita masak atau kita didihkan ya.
Lalu kita campurkan sampai merata ya, seperti ini. Kita boleh menambahkan garam ya kalau suka asin. Dan lagi-lagi guys, orang Hongkong itu nggak suka yang asin ya. Jadi hati-hati ya kalau menambahkan garam di masakan kita. Oh iya, ininya harus kita hancurkan ya. Ini apa? Konjucunya ya. Lupa tadi ya. Jadi kita hancurkan. Tadi lupa teman-teman ya. Biasanya aku hancurkan sama tangan ya. Ini biar apa ya? Bisa hancur satu persatu kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dihancurkan lagi kalau sudah kita kukus ya. Dan nanti bisa hancur sendiri ini. Nah begini ya, tambahkan terus ininya apa, santannya secara perlahan ya. Aduk dulu sampai merata. Nah setelah itu kita kukus lagi selama 30 menit ya. Ini adalah kukusan yang pertama ya. Nah jadi teman-teman, wah kamu hule con hề pha cho to chè to chè to chè to chè pele mặt hề lepat pele hadiah hề lepat le pengo Cậu li đừng có cái cô xưa nào. chi là Tại cổng sạch cô to chè chi là bố ta chân xin chân cô chi là ta chân xin đi cô mày thạ là đi cô trên bay đi đó xin cái chị có đi cô mà ta chân xin đi cô yêu pe đi để chắp xin. Nah, jadi teman-teman, ini di kukusan yang pertama ya. Lalu kita ulenin lagi sama santannya ya, sisa santannya ya. Dan ini jangan lupa tambahkan air ya, karena takutnya gosong ya. Jadi aku selalu siapkan air mendidih kayak gini ya kalau ngukus sesuatu ya. Sorry guys, ini YouTuber anyaran jadi bingung ya. Nah seperti ini ya. Lalu kita ulenin lagi sama santannya ya. Oh ini cantik banget. Jadi kalau santannya itu kita rebus terlebih dahulu ya, itu hasilnya itu ketannya tuh satu persatu gitu ya, atau enggak lembek ya, enggak ngempel ya istilahnya ya. Lalu kita ulenin lagi ini guys. Jadi kacangnya itu yang terpenting kita harus rendam terlebih dahulu ya, jadi bisa matang sempurna gitu ya. Kalau nggak kita rendam itu ketannya matang terus kacang-kacangannya itu masih mentah ya atau keras ya. Ini guys ya, ini dikukus sekali lagi selama 30 menit dan matang. Nah ini adalah ulenan yang kedua ya. Lalu kita kukus lagi ya, setelah kita ratakan ya, kita campurkan sama sisa santannya tadi yang sudah kita masak ya.
Dan jangan lupa teman-teman, ini harus kita coba dulu ya asinnya ya, cukup apa enggak ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kukus lagi selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini adalah kukusan yang kedua.